Oke, kita masuk ke materi itu ya, pertemuan kedua. Hari ini kita akan mendiskusikan ya terkait determinan matriks gitu ya. Mungkin pas itu ya, pas di jenjang sekolah pernah ya menghitung matriks ya. Yang paling mudah itu kan matriks ukuran 2x2 ya. Di luar kepala pasti sudah hafal rumusnya. A D min BC gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mencari determinan 2x2. Dan juga ada beberapa yang mungkin yang sudah mendapatkan cara menghitung determinan 3x3 ya. Pakai aturan Sarus ya. Yang mana yang kita kalikan sesuai diagonalnya gitu ya. Kalau misalnya diagonalnya selong ke bawah itu tandanya positif biasanya, terus yang diagonalnya selong ke atas itu tandanya negatif. Nah, di sini pas pada pokrian kali ini mungkin kita akan menambah metode baru lagi gitu ya, yang mana yang ukurannya itu misalnya lebih dari 3x3 gitu ya, misalnya 4x4, 5x5, dan sampai n kali n. Itu ada metodenya, karena kalau kita ingat ya, kalau misalnya pakai AD min BC, itu kan rumusnya begitu ya, itu hanya untuk matriks yang ukurannya 2x2. Nah, sementara untuk yang Sarus ya, yang tadi yang dikalikan dengan diagonalnya gitu, itu untuk metode 3x3. Nanti ada lagi untuk metode yang lebih besar dimensinya. Oke, ini ya yang pertama definisi determinan itu. Determinan dinyatakan sebagai jumlahan semua hasil kali dasar bertanda dari matriks persegi ya. Ingat ya, determinan itu harus persegi ya. Kalau tidak persegi itu atau ukuran kolom sama barisnya tidak sama, maka itu determinan tidak bisa dicari. Determinan dari suatu matriks dinotasikan sebagai berikut. Ada yang pakai ini ya notasinya det dalam kurung A atau harga mutlak matriks A-nya. Ini adalah notasi untuk determinan. Nah, ini tekniknya ya. Ada yang teknik 2x2. Untuk yang Sarus ini ada matriks untuk matriks 3x3. Ekspansi kofaktor. Ini nanti kita bahas ya. Dan sama reduksi baris atau kolom. Yang pertama ya, yang matriks 2x2. Ini seharusnya mudah banget ya. Nah, semua pasti bisa. Karena pasti pas ujian masuk STS pasti ada soal seperti ini ya. X-nya misalnya adalah ukurannya matriks 2x2. Yang mana entry-entry-nya itu ada A, B, C, dan D. Nah, untuk menghitung determinan X, maka rumusnya ini. Nah, determinan X sama dengan AD min BC. Ini adalah rumus untuk matriks yang ukurannya 2x2. Nah, sebagai contoh, kita punya matriks X-nya ini ya. 5, 4, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan dari matriks X ini. Nah, determinan X sama dengan berarti 5 kali 3 dikurangi 4 kali 2. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, ini adalah hasil untuk nilai determinan dari matriks yang ukurannya 2 kali 2. Ya, selanjutnya contoh lain ya. Kalau kita punya matriks sama ukuran 2 kali 2, dengan mudah ya kita pakai rumus AD min BC ini. Ya, nanti diperoleh hasilnya sebagai berikut. 12 dikali negatif 12 dikali 3 dikurangi dengan negatif 5 dikali 2. Berarti nanti diperoleh hasilnya negatif 26. Ini adalah teknik untuk menghitung matriks yang ukurannya 2 kali 2. Sementara untuk yang metode 3 kali 3 ini ada namanya terkenal dengan metode Sarus ya. Metode ini agak beda ya kalau misalnya kita ngitung tadi kan kalau 2 kali 2 rumusnya diagonal
utama sama diagonal yang berbedanya dikurangi. Nah, sekarang kalau untuk 3 kali 3 dengan metode Sarus, ya langkah pertama, 2 kolom di awal ini ya, kita tulis ulang di sebelah sini. Ya, kita tulis ulang, nanti dapatnya seperti ini ya. Nah, ini kan A11, A21, nanti ditulis lagi A11, A21 sampai A31 ya ini ya. 31 dan 32. Ya, A31 sampai A32. Selanjutnya, setelah kita punya ini ya, setelah kita menulis 2 kolom pertama ditambah belakang sini, selanjutnya yang diagonal ini ya, yang serong ke bawah ya. Ini kita kalikan semua ya. Misalnya A11 dikali A22 dikali A33. Nanti ditambah A12 dikali A23 dikali A31 sampai ditambah A13 dikalikan sampai A32. Nah, ini yang tandanya ke bawah ini adalah positif ya. Selanjutnya tanda negatif yang ke atas. Nah, ini itu ya. Nanti ada 3 sehingga gitu ya. Yang tandanya merah ini tandanya positif, sementara yang tandanya biru ini yang ke atas negatif ya. Nah, dari sini kita jumlahkan masing-masing ya. Nanti didapat determinan A-nya seperti berikut. Berarti determinan A sama dengan A11 dikalikan A22 dikalikan A33 ditambah bla 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 sampai negatif A31 dikalikan A22 dikalikan A31. Ini adalah rumus menghitung determinan yang ukurannya 3 kali 3. Nah, sebagai contoh ya. Nah, ini kita punya matriks A yang ukurannya 3 kali 3. Nah, selanjutnya 2 kolom pertama ya. 2 kolom pertama ini kita tulis ulang di sini. Ya. Nah, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kalikan sama ya. Yang pertama yang tandanya merah ini ya, serong ke bawah, tandanya positif. Nah, dan tandanya biru ya, panah biru, serong ke atas, tandanya negatif. Nanti setelah itu baru kita hitung. Yang pertama 4 kali 3 kali 6 ditambah di 1 kali 3 kali 7 ditambah 4 kali 2 kali 1 dikurangi bla 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 sampai 6 dikali 2 dikali 1. Nanti ketika kita hitung nanti hasilnya dapat negatif 7. Oke, untuk sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk yang matriks yang ukurannya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Enggak aku ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada namanya metode ekspansi kofaktor. Ya, ekspansi kofaktor itu definisinya ya, bila kita punya matriks A adalah matriks yang wujud sangkal, maka minor elemen dari AIJ atau biasanya kita simbolkan dengan MIJ didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang ada setelah garis ke I dan kolom ke J dihilangkan dari matriks AIJ-nya. Ya. Misal kita punya contoh gini ya. Ini contoh untuk yang matriks minornya ya. Di sini kita bisa pakai ukurannya 3 kali 3 ya. Dari sini, misal kita ingin mencari minor 1, 1 ya. Berarti
minus 11 ini artinya baris ke-1 ya. Baris ke-1 ini dan baris ke-1 dan kolom ke-1-nya kita hilangkan. Ya. Baris ke-1 dan kolom 1-nya dihilangkan. Oh, enggak bisa gitu ya. Ya, nanti bentuknya nanti hasilnya tinggal yang ini aja. Nah, hasilnya seperti ini, 4871 ya. 4871. Nah, karena minus 11 itu artinya nilai determinan ketika baris pertama sama kolom pertama dihilangkan. Nah, sehingga kita punya ini determinan dari 4871. Nah, selanjutnya baru kita cari determinan ya. 41 dikurangi dengan 7 kali 8. Nanti ini hasilnya dapat minus 11 itu dapat nilainya negatif 52. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari minor misalnya 2 kali 2 ya. Nah, maka baris kedua dan kolom kedua kita hilangkan. Ya, nanti sisanya tinggal ini ya, 1, 9, 3, dan 1. Nanti kita bikin matriks ya, 1, 9, 3, 1. Nah, dari matriks ini kita cari determinannya. Nanti didapat ternyata determinannya negatif 26. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari minor 23 ya, artinya minor dari baris kedua dan kolom ketiga kita hilangkan. Nanti sisanya tinggal ini. Nah, 1, 4, 3, 7. Nanti ini matrik ini kita cari determinannya. Nah, 1 kali 7 dikurangi 3 kali 4. Nanti dapat hasilnya negatif 5. Nah, banyak ya. Ini kan karena ukurannya 3 kali 3, nanti kemungkinan ya minornya itu sebanyak 9 ya. Karena ukurannya 3 kali 3. Dan minor yang bisa dibentuk ada sebanyak 9. Terus kalau kita lanjutin lagi ya, kalau misalnya kita ingin mencari minor 12 nanti dapat negatif 22, minus 13 dapat 2 sampai minus 33 ya, dapat negatif 4. Nah, ini ada rumus untuk mencari matriks minor ya, untuk menghitung determinan. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan untuk matriks 3 kali 3. Bagaimana kalau untuk matriks 4 kali 4 ya Pak? 4 kali 4 ya. Ya Pak. Sebenarnya untuk yang 4 kali 4 sama saja angkanya ya. Ini minor ini bisa digunakan untuk 2 kali 2 ya. Sampai ukuran 2 kali 2 masih bisa digunakan. Misalnya 4 kali 4. 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini ukurannya 4 kali 4. Di sini kalau kita ingin mencari minus 11 ya. Nah, berarti baris pertama sama kolom ke-1 kan hilang ya. Nanti diperoleh berarti determinan dari 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16. Nah, ini baru minus 11. Nah, diperhatikan ya, karena minus 11-nya ukurannya 3 kali 3, ini
Nah, untuk mencari nilai determinannya bebas ya. Mau bisa pakai sarus. Atau misal kita pakai ekspansi kofaktor lagi. Untuk pakai ekspansi kofaktor ya. Jadi minus 1, 1 adalah determinan dari nilai ini. Ya, semakin besar dimensi matriksnya, maka untuk mencari minornya juga akan semakin panjang ya. Kalau misalnya kita ingin mencari ukuran 5 kali 5, kemungkinan nanti kita punya minor ya yang ukurannya 4 kali 4. Dari 4 kali 4, nanti kita punya minor lagi yang ukurannya 3 kali 3 sampai ketemu yang ukurannya 2 kali 2. Nah, begitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum ada lagi yang mau ditanyakan, lanjut ya. Di dalam ekspansi kofaktor, kita punya elemen, kofaktor elemen ya, atau elemen kofaktor dari AIJ. Nah, biasanya itu rumus dinotasikan ya sebagai CIJ ini sama dengan negatif yang pangkatnya I tambah J dikalikan dengan minor IJ ya. Nah, diperhatikan ini ya, diperhatikan min 1. Nah, diperhatikan untuk min 1 I tambah J. Nah, ini punya pola ya. Kalau genap, ini akan menghasilkan positif. Kalau ganjil, ini akan menghasilkan nilai negatif. Nah, misalnya kita punya barisnya I-nya itu 1 dan J-nya itu 1. Maka kan nanti min 1 I tambah J berarti kan min 1 pangkat 1 tambah 1 atau sama dengan 1. Nah, genap ini maksudnya ini ya jumlahan IJ-nya ya. Sama ganjilnya juga sama jumlahan IJ-nya. Sehingga kalau biasanya ya untuk setiap matriks, biasanya untuk yang kolom 1 baris pertama, biasanya ini tandanya positif. Positif ini dari sini ya, dari sini. Nah, ini untuk yang baris pertama kolom ke 1 ya. Baris ke 1 kolom kedua pasti tandanya negatif. Baris ke 1 kolom ketiga positif dan seterusnya. Nanti sangsing ya, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, sementara untuk yang kolom ya, nanti juga sama. Ini kan baris kedua kolom ke 1. Ini nanti negatif, nanti selanjutnya positif dan negatif, dan selanjutnya ya sangsing positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini adalah ilustrasi untuk tanda CIJ yang negatif, yang nilai untuk nilai min 1 pangkat I tambah J. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu nilai min 1 I tambah J, nanti kita tinggal mencari minornya saja ya. Dicari minornya MIJ, kita cari, nanti kita peroleh hasilnya CIJ. CIJ ini adalah elemen kofaktornya ya. Misalnya, misalnya ini ya. Nah, tadi di awal kita sudah punya minus 1, 1, itu hasilnya negatif 2. Nah, sekarang kita ingin dari sini ya, kita ingin mencari kofaktor dari C1-1-nya ya. Nah, berarti min 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikalikan dengan M 1-1-nya.
Nah, berarti nanti dapat hasilnya min 52. Nah, selanjutnya untuk yang minor 2 ya. Tadi di awal kita sudah punya min 26. Selanjutnya kalau kita ingin mencari kofaktor 22, maka tinggal kita kalikan saja ya. Negatif 1 pangkat 2 tambah 2 dikalikan M22. Berarti dapat hasilnya min 26. Nah, selanjutnya untuk yang di awal sudah kita dapat minor dari 23 itu negatif 5. Kalau kita ingin mencari kofaktor dari 23, yaitu itu sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 5 ya. Ini kan min 1 dipangkatkan 7. Karena pangkatnya ganjil, maka ini tetap min 1 ya. Min 1 dikalikan min 5. Hasilnya sama dengan 5. Ini adalah kofaktor ya untuk C11, C22, dan C23. Bagaimana untuk yang lain ya? Yang lain juga bisa kita cari ya. Dengan langkah yang sama, nanti kita boleh C12 hasilnya 22, C13 hasilnya 2, sampai C31 negatif 4, dan C33 negatif 4. Elemen kofaktor ini bisa kita kumpulkan ya. Jadi matriks kofaktor. Nah, ini adalah matriks kofaktornya ya. Yang mana isi-isinya itu adalah elemen-elemen dari kofaktor yang sudah kita peroleh ya. Nah, ini adalah matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor ini nanti berguna ya untuk mencari inverse. Nah, nanti gunanya bisa digunakan untuk mencari inverse. Tapi untuk yang determinan, nanti kita hanya memakai satu baris atau satu kolomnya saja. Nah, setelah kita sudah punya matriks kofaktor atau nilai-nilai untuk kofaktornya dari setiap matriks ya, sekarang kita akan mencari determinannya. Ya, untuk determinan menggunakan ekspansi kofaktor, ini ada metodenya ya, ada 2. Bisa digunakan salah satu ya. Yang pertama ekspansi kofaktor sepanjang kolom. Ini rumusnya determinan A sama dengan A1J dikalikan C1J ditambah A2J dikalikan C2J bla sampai ANJ dikalikan CNJ. Ini adalah untuk yang sepanjang kolom. Nah, untuk yang sepanjang baris, ya, ini ada rumusnya determinan A sama dengan A1 I1 CIJ ditambah AI2 CI2 ditambah bla bla sampai AIN CIN. Ini adalah untuk yang sepanjang baris. Nah, sebagai ilustrasi ya, kalau kita punya matriks A B C D E F G H I. Nah, maksudnya ini ya ilustrasinya yang pertama untuk sepanjang kolom kita pilih salah satu kolomnya saja. Misalnya kita pakai kolom pertama. Atau bisa juga kita pakai kolom kedua atau kita bisa pakai kolom ketiga. Hanya kita pakai satu kolom saja. Begitu juga dengan baris. Baris itu kita pakai satu kolom saja. Misalnya kita mau pakai kolom baris ke-1, baris kedua, atau baris ketiga. Ya, kita hanya pakai satu baris saja atau satu kolom saja. Kalau 2 tidak bisa ya, hanya berdasarkan satu baris atau satu kolom. Nah, sebagai ilustrasi,
kita punya matriks ya yang ukurannya 3 kali 3, yang entry-nya itu ada 310 sampai 542. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari determinan berdasarkan baris, kita pilih salah satu barisnya saja ya. Misal di sini saya pakai baris pertama. Ya. Di sini saya pakai baris pertama. Selanjutnya dari baris pertama ini nanti diperoleh rumusnya seperti ini. Untuk determinan A sama dengan A11 dikalikan C11 ditambah A12 dikalikan C12 ditambah A13 dikalikan C13. Selanjutnya ya C11 di sini ya. C11 ini kan tadi rumusnya ini ya, kofaktor 11 rumusnya ini ya. Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. Sementara A11 ini ada entry dari matriks A-nya. A11 di sini untuk menggambarkan 3 di sini ya. A12 berarti ini A12. Sementara A13 berarti ini ya yang 0, ini A13. Berarti nanti kita cari juga C12. C12-nya ini dan C13. C13-nya ini. Tinggal C13-nya ini ya. Nanti kita peroleh ya. Nah, A11-nya 3. Tunggu dulu ya. Ya, maaf ya, tunggu. A11 ini 3 ya, dikalikan. Ini kan min 1 pangkat 1 tambah 1 itu hasilnya 1. Nah, di sini M11 berarti M11 ini adalah baris pertama sama kolom pertama kita hilangkan. Nanti dapat ini. Min 4, 3, 4, min 1. Selanjutnya A12 ini tadi 1 dikalikan min 1, 1 tambah 2. Karena pangkatnya ganjil, ini tetap min 1 dikali M12. M12 berarti baris pertama sama kolom kedua kita hilangkan. Nanti sisanya min 2, min 3, 5 sama 2 ya. Min 2, 3, 5 dan 2 ditambah A13. A13-nya dapat A13 tadi 0, min 1 pangkat 4 karena ganjil, karena genap jadinya 1 dikalikan M13. M13 berarti artinya baris pertama sama kolom ketiga dihilangkan. Nanti sisanya ini. Min 4, min 2, min 4, 5, dan 4. Nah, selanjutnya dari setiap minor ini ya, kita cari nilai determinannya. Ya, dari minor 11, minor 12, sama minor 13. Nah, khusus yang minor 13, karena di sini dikalikan 0, pasti nanti tetap hasilnya 0 ya. Berarti bisa diabaikan dalam perhitungan, tapi untuk yang M11 sama M12, ini kita cari ya. Nanti diperoleh untuk minor M11 hasilnya negatif 4. Sementara untuk yang minor M12 nanti hasilnya negatif 11. Nanti tinggal kita kalikan. 3 dikalikan negatif 4 ditambah negatif 1 dikalikan dengan negatif 11. Nanti ditambah hasilnya dapat min 1. Nah, ini ekspansi kofaktor ya.
untuk kalau kita pakai baris yang pertama. Gimana kalau pakai baris yang lain gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai baris yang lain, misalnya kita mau pakai baris yang kedua gitu ya. Kita mau pakai baris kedua atau kita mau pakai baris ketiga, nanti hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 1. Maupun berapapun kita menggunakan barisnya, mau yang 1, 2, 3, nanti dapat hasilnya tetap negatif 1. Ini adalah untuk mencari determinan berdasarkan baris. Selanjutnya kita berdasarkan kolom. Ya, langkahnya tetap sama ya untuk yang kolom. Berarti kita pilih salah satu kolom dari matriks A. Di sini saya menggunakan contoh kolom pertama ya. Kolom pertama saya pakai. Maka nanti untuk rumus untuk mencari rumus determinan dari matriks A ini sama dengan A11 dikalikan C11. Terus di sini A21 dikalikan C21 dan A31 dikalikan C31. Nah, A11 tadi ini ya. Ini A11, A21 ini negatif 2 dan A31-nya negatif 5 ya. A31-nya 5. Nah, sementara untuk C11 tadi sudah. Untuk yang C12 berarti baris pertama sama kolom kedua dihilangkan. Nah, nanti dapat ya, terus selanjutnya untuk yang A21 ya. Kolom pertama sama baris kedua dihilangkan, isinya ini ya. Nah, selanjutnya untuk yang minor 31 ya. Karena sini ada C31 di sini ya. Minor 31 berarti baris ketiga kolom pertama dihilangkan, nanti sisanya ini. 10 min 4 3. Ya dari sini nanti ya. A11-nya 3 dikalikan 1. 1 ini karena min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. Minus 1-1-nya dikalikan A21. A21-nya negatif 2 dikalikan min 1 dari sini ya. Min 1 pangkat 3 dan M21-nya ini. Min 21-nya ini. Selanjutnya untuk A31 5 satunya 1 dikalikan 1 ini dari ini ya. Min 1 pangkat 3 tambah 1 dikalikan M31. M31-nya ini ya minus 31-nya 10 min 4 3. Nanti kita cari dulu ya M11. M11 diperoleh negatif 4. M21 diperoleh negatif 2. Dan M31 diperoleh 3. Nanti tinggal kita hitung ya. Ini kita hitung, nanti diperoleh tetap hasilnya negatif 1. Ya. Nah, begitu juga ya. Untuk yang baris, kalau kita mau pakai kolom kedua sama kolom ketiga, tetap hasilnya negatif 1. Ya. Dari sini kita tahu ya, determinan yang pakai baris akan sama dengan determinan yang pakai kolom. Nah, nilainya akan sama. Nah, jadi tergantung ya kita pintar-pintar memilih satu baris atau suatu kolom ya, pasti hasilnya sama. Karena kalau ada yang kesalahan dalam perhitungan mungkin nanti akan berbeda ya. Karena itu kita harus mencari baris atau kolom yang mudah dihitung gitu. Oke, ada mau ditanyakan dulu untuk yang ekspansi kofaktor?
Adakah yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Saya izin bertanya. Iya, silakan. Kalau matriksnya 4x4 berarti sama tapi pakai determinan 3 gitu ya, Pak? Oh iya, betul. Minornya 3x3. Nanti dari minor 3x3, kita hitung dulu determinannya. Baik, Pak. Ya, oke ya. Semakin tinggi dimensi atau ukuran matriksnya, maka ketika kita ingin mencari minornya juga akan semakin panjang ya. Kalau misalnya kita punya matriks 5x5, nanti kan di awal kita punya minor 4x4 ya. Nah, untuk yang minor 4x4, nanti kita untuk mencari determinannya, nanti kita punya minor 3x3. Nanti dari 3x3 kita punya minor 2x2 dan seterusnya ya. Makanya untuk yang ekspansi kofaktor, nah, semakin tinggi dimensinya biasanya akan memerlukan banyak waktu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau metode Sarus bisa dipakai 4x4, Pak, tapi ditambah lebih ke kiri lagi. Ada ya? Saya kurang tahu ya. Saya bertanya, Pak. Oh, saya tanya ya. Oke. Setahu saya enggak ya. Setahu saya enggak iya. ada. Sarus itu untuk 3x3. Saya pernah nyoba 4x4 pakai sarus, tetap enggak sama nih kayaknya. Oh, oke, Pak. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ekspansi kofaktor ini bisa digunakan untuk ukuran berapapun ya. Mau ukuran 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya, ini bisa digunakan. Adakah yang mau tanya lagi? Untuk yang ekspansi kofaktor. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Metode selanjutnya untuk menentukan determinan dari suatu matriks, ini ada namanya reduksi baris atau kolom. Nah, tujuan dari reduksi baris kolom ini langkahnya sama seperti OBE ya, tapi di sini ada beberapa kan di OBE kan dikalikan bilangan skala tak nol, ditukar atau dikalikan dengan kelipatan suatu baris ya. Untuk yang reduksi baris ini sama saja, tapi nanti ada persyaratan khusus ya untuk yang reduksi baris. Reduksi baris ini gunanya ya untuk mengubah matriks ya menjadi matriks diagonal segitiga atas atau segitiga bawah agar dimudah dalam mencari determinannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi reduksi barisnya, di sini ada beberapa teorema ya dan sifat terkait determinan. Yang pertama, jika A ada matriks persegi yang mengandung sebaris atau sekolom bilangan 0, maka determinannya akan sama dengan 0 ya. Misal kita punya contoh matriks A ini ukuran 3x3 dan diperhatikan baris ketiga ya. Baris ketiganya 0 semua ya. Nanti kalau kita hitung pasti determinannya hasilnya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan kolom ya. Kalau kita punya matriks B, misalnya ukurannya 3, 1, 0, dan 0. Nah, ini kan ada kolom kedua yang hasilnya 0 ya. Yang 0 semua. Nanti determinan matriks B, nanti ini akan sama dengan 0 juga. Mau satu baris, dua baris itu atau satu kolom, dua kolom, yang penting ada minimal ada satu baris yang 0 semuanya atau satu kolom yang 0 semuanya, itu determinannya itu akan sama dengan 0. Ya, ini ada ilustrasinya. Tunggu, dihapus dulu.
Ya, ini kita kalau pakai ekspansi kofaktor kita pakai baris yang ketiga. Ya, kita pakai baris 3 nanti kan determinan A-nya sama dengan A31, C31, A32, C32 dan A33, C33. Karena A31-nya 0, 32-nya 0 dan A33-nya 0. Ini kan perkalian 0 ya. Apapun yang dikali 0 kan karena hasilnya 0, maka dapat hasilnya determinan A-nya sama dengan 0. Selanjutnya, jika A ada matriks persegi, maka determinan A akan sama dengan determinan A transpos. Ya, ini tadi di awal ya, kita punya matriks ukurannya 3x3, dan tadi di awal sudah kita menghitung bahwa determinan dari matriks A ini akan sama dengan negatif 1. Sekarang kita coba cari determinan A transposnya. Pertama, matriks A kita transposkan, ini ada hasilnya. Selanjutnya kita pakai Akhirnya Bunda. Gimana? Selanjutnya kita pakai ekspansi kofaktor ya. Kita pakai yang baris pertama. Nah, selanjutnya dari sini diperoleh ya. Nanti dapat hasilnya. Untuk yang baris pertama kan A11, C11, ditambah A12, C12, tambah A13, C13. Ini rumusnya. Nanti tinggal dimasukkan, hasilnya dapat negatif 1. Ya, dari sini ya, determinan A akan sama dengan determinan A transpos. Selanjutnya, jika kita punya matriks segitiga atas atau bawah, ya, yang ukurannya n kali n, maka determinan A adalah hasil kali diagonal utamanya. Misalkan determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 dikali sampai ANN. Sebagai contoh, kita punya matriks A. Nah, ini ukurannya 3x3. Karena matriks A ini adalah matriks segitiga atas, maka secara langsung kita bisa menghitung determinannya dengan cara mengkalikan semua entry-entry pada diagonal utamanya. Berarti A11 dikali A22 dikali A33. Ya. Atau sebagai bukti kita bisa pakai ekspansi kofaktor ya. Kita pakai ekspansi kofaktor, kita pakai kolom kolom pertama ya. Nanti didapat kolom pertama ya A11 C11 ditambah A21 C21 tambah A31 C31. Karena ini 0 dan ini 0 ya, maka kita tinggal maka kita punya ini saja ya. A11 dikalikan negatif 1, 1 pangkat 1 dikalikan M11. Minus 1-1-nya berarti ini. Ya, ini udah minus 1-1. Berarti karena ini pangkatnya genap, maka hasilnya 1 ya. Berarti A11 dikalikan dengan minus 1-1. Minus 1-1-nya ini ya A22, A23, 0 dan A33. Nah, dari sini ya kita cari determinannya. Karena ukurannya 2x2, maka kita bisa pakai rumus AD min BC. Nanti hasilnya dapat minus 1-1 itu A22 dan A23. Nanti kita tinggal kalikan dengan A11. Ya, hasilnya dapat determinan A sama dengan A11 dikalikan A22 dikalikan A33. Ini adalah untuk matriks ya, yang bentuknya segitiga atas atau segitiga bawah. Ya, tinggal kita kalikan dengan entry-entry pada diagonal utamanya. Lanjut ya, ini contoh ya. Kalau kita yang pertama yang A ini ada matriks segitiga atas. Karena A-nya sudah bentuk segitiga atas, secara otomatis berarti
determinannya adalah hasil kali entry pada diagonal utama. Berarti 9 dikali 1 dikali negatif 2. Ya, 9 kali 1 kali negatif 2 hasilnya dapat negatif 18. Selanjutnya untuk yang matriks B, yang matriks B juga sama. Ya, yang matriks B juga sama. Berarti yang B ini adalah matriks segitiga bawah ya. Karena bentuknya segitiga bawah. Berdasarkan teorema sebelumnya, maka determinannya adalah kalian entry pada diagonal utamanya. Berarti ini diagonal utamanya. Nah, selanjutnya kita kalikan. Min 2 dikali 11 dikali 3. Dan dapat determinan B sama dengan negatif 66. Ini untuk reduksi baris atau kolom. Ini untuk yang bentuk matriksnya segitiga atas atau segitiga bawah. Selanjutnya ada teorema juga. Jika A bintang ada matriks yang dihasilkan bila suatu baris di matriks A dikalikan dengan skala K yang tak nol, maka determinan bintangnya akan sama dengan K dikali determinan A. Yang kedua, jika A bintang ada matriks yang dihasilkan bila dua baris di matriks A ditukar, maka determinan A bintang sama dengan negatif determinan A. Selanjutnya, A bintang ini adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan suatu baris ditambahkan pada baris lainnya. Nah, yang ada di matriks A, maka determinan dari A bintang ini akan sama dengan determinan A. Nah, dari teorema ini sekilas seperti itu ya. OBE ya. Yang pertama, suatu baris dikalikan dengan skala K. Yang kedua, ditukar, dua baris ditukar. Dan yang ketiga ini adalah suatu baris ditambahkan dengan kelipatan baris lainnya. Nah, ini sekilas seperti OBE. Tapi di sini ada ketentuannya. Kalau satu baris dikalikan dengan skala K, nanti determinannya itu akan sama dengan K dikali determinan yang awal ya. K dikali determinan matriks awalnya. Selanjutnya, bila baris ditukar, dua baris ditukar, maka determinan yang baru itu akan sama dengan negatif determinan yang lama. Yang ketiga, kalau suatu baris ditambahkan dengan kelipatan baris yang lain, itu maka determinan yang baru akan sama dengan determinan yang lama. Nilainya tidak berubah. Sebagai contoh gini ya. Ini kita punya misal kita punya matriks yang barunya itu seperti ini. Ya, yang mana di baris pertama dikalikan dengan K gitu ya. Sehingga kalau kita ingin mencari determinannya, maka kita tulis di sini K dikali dengan determinan awal. Ini yang awal ya. Ini determinan awalnya dikalikan dengan K. Selanjutnya, kita punya matriks yang barunya itu yang mana baris ketiga ditukar dengan baris ditukar dengan baris kedua. Ya. Nah, nanti untuk mencari nilai determinannya maka negatif dari determinan yang lama. Ini determinan yang lama ya. Sementara ini yang barunya gitu. Nanti tinggal dikali negatif. Nah, selanjutnya kita punya matriks yang baru yang mana baris pertama ini ya. Kalau diperhatikan itu adalah jumlahan kelipatan dari baris ketiga. Ya. Dari K baris ketiga. Ini adalah matriks yang barunya. Nah, ketika nanti kita mencari determinannya, nanti akan sama dengan determinan dari matriks yang lamanya saja. Akan sama.
Nah, sebagai contoh ya, nah ini ada ilustrasinya. Jika A bintang ada matriks yang dihasilkan bila suatu baris dikalikan dengan skala K, maka determinan A bintang atau determinan A barunya ini adalah sama dengan K dikali determinan yang sama. Misal kita punya A ini ya. Di sini kita tahu bahwa determinan A-nya nilainya ini. Nah, selanjutnya kita baris pertama ya. Baris pertama ini kita perhatikan dikalikan dengan K. Nah, nanti sehingga ini A bintang ya. Determinan A bintangnya nanti seperti ini ya. Ini determinan A bintang. Seperti ini nanti dari sini tinggal dirapihkan ya. Nanti dapat K dikali dengan ini. Ya. Nah, karena yang ini adalah determinan matriks yang sama, ya maka nanti sama dengan K dikali dengan determinan A-nya. Ini untuk yang kalau suatu baris dikalikan dengan skala tak 0. Misalnya contoh ya, kita punya matriks A, tadi ini matriks yang di awal ya, sudah kita cari determinannya hasilnya negatif 1. Sekarang di sini A bintang. A bintang ini adalah baris kedua ya. Baris kedua dikalikan dengan negatif 1. Ya. Baris kedua dikalikan dengan negatif 1. Sehingga menggunakan teorema yang tadi, maka nanti kita peroleh determinan A bintang itu sama dengan K dikali determinan A. K di sini adalah negatif 1-nya ya. Nah, maka min 1 dikali min 1. Hasilnya dapat 1. Nah, contoh yang lain. Kita punya matriks B ya. Ini matriks B-nya. Ketika kita menghitung determinannya, nanti diperoleh determinannya sama dengan 152. Selanjutnya, tunggu. Ini matriks B-nya salah ya. Ini matriks B-nya salah ya. Misalnya matriks B-nya. Satu min 2, 3, 18. 21 min 3 min 9 min 3 1 4. Nah, ini matriks B-nya ya. Nah, di sini diperhatikan bahwa baris pertama kan tetap sama. Baris ketiga juga sama, tapi baris kedua berbeda ya. Baris kedua ini adalah ya baris kedua dikalikan dengan 3 gitu ya. Baris kedua dikalikan dengan 3, maka nanti determinan dari A bintangnya itu sama dengan K dikali determinan A. Ya. Karena K-nya 3, berarti K 3 dikali dengan 152. Hasilnya dapat 456. Ini adalah untuk yang suatu baris dikalikan dengan skala. Contoh yang lain ya. Jika ditukar, dua baris ditukar, maka determinan A bintangnya akan sama dengan negatif determinan A. Ini kita punya matriks A, contohnya masih sama. Kita peroleh bahwa determinan A-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya, kita punya A bintang. A bintang ini adalah baris pertama ditukar dengan baris ke-3 ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti tinggal kita hitung ya. Ternyata kalau kita hitung manual nanti dapat hasilnya 1. Misalnya pakai salus ya. Nanti dapat hasilnya 1 atau pakai ekspansi juga hasilnya dapat 1. Ini kalau kita ngitung manual gitu ya.
Nanti kalau kita menggunakan teorema ini, maka secara otomatis ya, karena ada dua baris yang ditukar, maka determinan A bintang akan sama dengan negatif dari determinan A. Maka min dari min 1. Hasilnya dapat 1. Ini untuk yang dua baris ditukar. Selanjutnya, kalau suatu baris ditambahkan kelipatan baris yang lain, maka determinan A bintang ini akan sama dengan determinan A. Misal kita punya matriks A ya, ini matriks A yang kita punya, ternyata ini adalah matriks segitiga atas. Karena ini matriks segitiga atas, maka determinannya tinggal kita kalikan entry-entry pada diagonal utamanya. Berarti 2 dikali 1 dikali 2, hasilnya dapat 4. Ini untuk matriks A-nya. Selanjutnya kita punya matriks A bintang ya. A bintang ini yang mana baris ketiga ditambahkan dengan 2 baris pertama. Nanti dapat baris ketiga yang barunya seperti ini. Ya. 4 min 6 dan 12. Selanjutnya nanti kita cari menghitung itu ya. Coba kita hitung dulu ya. Nah, coba kita hitung dulu ya pakai Saros ya. Berarti sini 2 min 3 0 1 4 dan min 6. Ini kita coba pakai Saros. Ini berarti 2 kali 1 kali 12 24 min 3 kali min 3 kali 4 36. Selanjutnya 5 kali 0 kali min 6 tambah 0 dikurangi 4 kali 1 kali 5 20 dikurangi min 6 min 3 min kali 2 36 dikurangi 12 0 min 3 min 0. Nanti kalau kita hitung ya, ternyata hasilnya dapat 4. Sama saja ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang mengenai dikalikan dengan skalar, itu kalau misalkan ada 2 atau 3 baris yang dikalikan dengan K, apakah berlaku, Pak, dengan teoremanya? Oh iya, berlaku ya. Tunggu. Tapi ngitungnya satu-satu gitu ya. Tunggu, kita punya carahan dulu. Mana hanya? Ya. Nah, ini karena kita punya matriks A-nya ini ya. Yang pertama, misalnya 2 dikali baris pertama. Misalnya kita kali 2. Yang kedua, min 1 dikalikan dengan baris kedua. Dan yang ketiga, misalnya 4 dikalikan dengan baris ketiga. Nanti dari sini, ya, kita punya matriks A bintangnya seperti ini. Kali 2 ya, berarti 6, 2, 0, dikali min 1, 2, 4, min 3. Terus yang B3 dikalikan 4, 20, 12, dan negatif ke 8. Ini A bintang. Selanjutnya kalau kita ingin mencari determinan A bintang, nah, yang pertama ya, baris pertama kan dikalikan 2 ya. Berarti di sini kita tulis 2 dikalikan
Nah, selanjutnya karena baris kedua juga dikalikan dengan sekarat, kita kalikan dengan min 1. Selanjutnya baris yang ketiga karena dikalikan dengan 4, nanti kita tulis kali 4, nanti dikali dengan determinan A-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau semua baris dikalikan dengan sekarat. Gitu. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Itu yang term yang kedua tadi, apakah kalau kolomnya dipertukarkan, apakah menjadi minus determinan A juga atau Ya. tidak? Sama ya, untuk yang baris atau kolom, itu sama ya, mau baris pertama ditukar dengan baris ketiga, atau ada suatu yang ditukar gitu ya, mau baris atau kolom, akan sama saja. Maksudnya sama saja itu rumusnya sama seperti ini ya. Rumusnya sama seperti ini. Nah, rumusnya sama seperti ini. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Adakah lagi yang mau ditanyakan? Tapi untuk yang kolom jarang ya, kalau ada yang nuker kolom biasanya kebanyakan orang ya makanya baris gitu. Yang pakai kolom jarang. Tapi akan hasilnya akan tetap sama saja sih. Mau pakai baris mau pakai kolom akan tetap sama. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, ini contoh ya. Di sini kita punya contoh. Kita pakai tadi 3 ketentuan tadi ya. Apa yang dikalikan dengan sekarat, terus ditambahkan dengan kelipatan baris yang lain dan ditukar barisnya. Ingat ya, nah, ini kita punya matriks A seperti ini ya, 0, 1, 5, sampai 2, 6, 1. Nah, tujuan utama kita adalah matriks A ini kita ubah ke bentuk matriks segitiga atas atau ya segitiga bawah. Ya, tujuan dari itu apa? Pakai yang 3 tadi itu tujuannya kita ingin mengubah matriksnya jadi segitiga atas atau matriksnya jadi segitiga bawah. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah yang pertama ya, baris kedua ya. Ini baris kedua kita tukar dengan baris pertama. Nah, karena di sini ada pertukaran baris, maka di sini kita tambahkan dengan negatif ya. Negatifnya sama dengan seperti ini. 3 min 6 9 0 1 5 2 6 1. Ini yang ditukar barisnya. Selanjutnya dari yang bertukar baris ya. Karena tujuan kita ingin mengubah ke bentuk segitiga atas saja ya. Ini kita ubah ke bentuk segitiga atas. Nah, kan kalau segitiga atas berarti diagonal utama, di bawah diagonal utamanya harus 0. Maka tujuan pertama kita ada di sini. Kita ingin mengenolkan 2 ini. Ya. Nah, tapi sebelum kita mengenolkan 2 ini, di sini diperhatikan 3 min 6 sama 9. 3 min 6 dan 9 ini kan kalau kita perhatikan ini kelipatan 3 ya. Ini misalnya kan 3 dikali 1, 3 dikali min 2, sama 3 dikali 3.
Nah, karena baris pertama ini ada kelipatan 3, maka ya kan 3 baris pertama ini ya kan 3 3 3 ini bisa kita taruh di depan. Tadi berdasarkan yang pertama tadi ya, teorema pertama tadi yang ada dikalikan dengan kelipatan skalar. Berarti ini jadi negatif karena di sini 3 3 dan 3 ya. Apa kelipatan 3 kali 1, 3 kali negatif 2, dan 3 kali 3. Nah, di sini berarti 3-nya situ bisa kita keluarkan seperti ini ya. Negatif 3 dikalikan. Nah, untuk yang baris pertama berarti yang sisanya 1, min 2, dan 3. Ya, ini sudah dapat baris pertama. Selanjutnya, ya, nah, berarti baris ketiga dikurangi dengan 2 baris pertama supaya ini hasilnya 0 ya. Nanti dapat baris ketiga yang baru itu seperti ini ya. Nah, karena ini apa di suatu baris ditambahkan dengan kelipatan baris yang lain itu tidak mengubah nilai determinan, maka di sini tetap akan sama saja. Dan sini awalnya negatif 3 akan tetap negatif 3 ya. Ini negatif 3 tetap. Selanjutnya tadi tujuan awal kita mau mengubah ke bentuk segitiga atas. Nah, ini kan belum segitiga atas ya. Nah, supaya segitiga atas, maka ini harus yang nilai 10 ini harus menjadi 0. Supaya jadi 0, maka ini ya, baris ketiga dikurangi dengan 10 baris kedua. Nanti dapat baris ketiga yang baru seperti ini. 0, 0, dan min 5, 5. Ini adalah baris ketiga yang baru ya. Dan yang ini karena ini ada di dijumlahkan dengan kelipatan suatu baris, itu tidak mengubah nilai determinan, maka di sini determinannya akan tetap sama. Selanjutnya kita perhatikan bahwa matriks yang sudah kita reduksi barisnya ini bentuknya sudah bentuk segitiga atas. Karena ini segitiga atas, tadi berdasarkan teorema di awal, determinan segitiga atas itu sama dengan perkalian semua entry-entry pada diagonal utama. Berarti perkalian ini ya. 1 dikali 1 dikali negatif 5, 5. Jadi dapat sini hasilnya. Karena di sini depannya masih negatif 3. Negatif 3 dikali 1 dikali 1 dikali negatif 5, 5. Ini sama dengan 165. Maka ini nilai determinan dari matriks A yang kita punya. Contoh yang lain ya. Nah, ini kita punya determinan matriks A ya, yang ukurannya itu 4 kali 4 ya. Selanjutnya, di sini ya, di sini itu kita bisa menggabungkan ekspansi kofaktor dengan reduksi baris, itu bisa kita gunakan sekaligus ya. Misalnya yang pertama, angka pertama pakai ekspansi, terus nanti angka kedua pakai reduksi baris atau kolom, atau sebaliknya reduksi baris atau kolom di angka pertama, nanti angka kedua kita bisa pakai ekspansi kofaktor. Di sini yang pertama ya kita pakai reduksi baris. Nah, yang pertama ini kan dari 1 ya. Berarti di sini rencana saya 3, 2, dan 3 ini saya nolkan gitu ya. Berarti kan baris yang pertama itu ya, baris pertama dikurangi dengan 2 baris kedua. Selanjutnya baris ketiga dikurangi dengan 2 baris kedua, dan baris keempat dikurangi dengan 3 baris kedua, supaya di sini kita dapat 0 dan ini juga 0. Nah, gunanya apa untuk mengenolkan ini? Selanjutnya ya, supaya bisa kita gunakan di dalam supaya kita bisa gunakan pakai metode ekspansi kofaktor. Ya, di sini saya pakai ekspansi kofaktor untuk yang kolom pertama ya. Kan kalau ada 0 kan gampang ya hitungnya kalau ekspansi kofaktor. Tinggal kita cari hitung yang elemen yang tidak nolnya saja gitu. Ini kita pakai ekspansi kofaktor.
Berarti nanti dapat determinan A sama dengan A11C11 ditambah A21C21 ditambah A31C31 ditambah A41C41. Karena A11, A31, dan A41 sama dengan 0, maka determinan A yang kita punya ini seperti ini. Sama dengan nilai dari A21 dikali C21. Ya. C21 ini adalah min 1 pangkatkan 2 tambah 1 dikalikan minor 21. Minor 21 berarti kita pakai minor yang ini, yang terbaru ya. Berarti baris kedua, kolom pertama dihilangkan. Nah, sisanya ini ya, tinggal ini. Min 1, 13 sampai 180. Nah, ini adalah minor A21. Nah, karena minor A21 itu ada nilai determinan dari ini ya. Nah, maka yang ini bisa kita, misalnya kita pakai reduksi baris juga bisa. Misalnya di sini kita pakai reduksi baris ya. Yang pertama 1 dikali min 1, di sini negatif ya jadinya. Nah, selanjutnya baris ketiga saya tambahkan dengan baris pertama. Nanti dapat baris ketiganya ini. Ini ada baris ketiga. Yang mana kita tahu ya, kalau kita mau menjumlahkan dengan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain, itu tidak mengubah nilai determinannya. Ya. Jadi dapat, ini akan tetap sama ya determinannya, sama yang di awal. Ya. Nah, selanjutnya di sini saya pakai ekspansi kofaktor lagi gitu ya. Saya pakai ekspansi kofaktor untuk yang dari kolom pertama ya. Nanti dapat rumusnya determinan A sama dengan, karena di awal sudah ada negatif, berarti ini jangan sampai tertinggal. Ini negatif dikalikan dengan ini ya, ekspansi kofaktor, berarti A11 C11 untuk yang ini, A21 C21 untuk yang ini ya, untuk yang baris ini, baris kedua, dan A31 C31 ini untuk yang baris ketiga. Nah, karena A12 dan A31-nya 0, maka nanti kita yang kita punya hanya ini saja ya. A11 dan dikalikan dengan C11. Sementara yang ini kan sudah 0 ya, karena dikalikan dengan 0. Nah, nanti diperoleh bahwa A11 dikali C11. A11 berarti pakai yang ini ya. A11-nya ini negatif 1 ya. Negatif 1 dikalikan min 1 pangkat 2. Karena pangkatnya jumlahannya genap, maka ini positif 1 ya. Dikalikan M11. M11 ini ada dari sini ya. Baris pertama sama kolom pertama dihilangkan, nanti hasilnya seperti ini. 3393. Nanti dapat minor 11 adalah determinan dari 3393. Nanti dapat yang ini jadi positif ya. Negatif dikali negatif, positif. Nah, sementara ini kita cari nilai determinannya. Nilai determinannya maka 9 dikurangi dengan 27. Nanti dapat hasilnya negatif 18. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait ini ya? Reduksi baris atau kolom atau ekspansi kofaktor. Ya, silakan Yoga. Saya mau nanya Pak yang soal sebelumnya Pak. Yang iya. itu Pak yang min Iya. 3, kenapa nggak dikali setengah 1/3 Pak? Yang ini ya, yang min 3 kenapa tidak dikali 1/3? Oh, dia depannya 1/3 gitu. Iya. Karena kan itu sama aja kayak dibagi 3, yang baris pertamanya Pak. Bagi 3 ya? Karena ya tadi kan kalau di awal ini ya,
ini nih. Oke. Kelewatan. Nah, bentuknya seperti ini ya tadi ya. Misalnya K-nya 3. Ya, K-nya 3, A11, K-nya 2, A12. Nah, karena baris yang pertama ini adalah kelipatan 3, ya, maka bisa kita tulis di sini 3. Ya. Bisa saja kita berarti kalau kita pakai tadi apa negatif 3 ya. Sini kalau kita pakai setengah, sepertiga, berarti kan sepertiga hasilnya 3, berarti ini kalau kita pakai sepertiga ini berubah nanti. Misalnya ini jadi 9 min 18 sama 27. Nanti baris pertamanya berubah seperti ini. Kalau kita pakai awal sepertiga. Karena kalau kita masukkan sepertiga ke baris pertama, sepertiga kali 9 nanti dapat 3. Sepertiga kali min 18 dapat negatif 6. Sepertiga kali 27 dapat 9. Kalau kita pakai nilai di sini pakai sepertiga. Nah, tujuan awalnya kenapa pakai 3 supaya dan di sini kan 1 ya. Supaya mudah perhitungannya, supaya ini jadi 0 kan lebih mudah kalau ini 1 gitu. Berarti kan tinggal dikali 2 saja. Tapi kalau di sini 9, supaya ini jadi 0, berarti kan nanti baris ketiga dikurangi dengan 9 itu ya. Berarti 2/9 dikalikan dengan baris pertama. Nah, ini kan kalau perhitungan ini kan agak menyebalkan ya kalau misalnya bentuknya pecahan. Makanya di sini supaya menghindar dari pecahan, maka karena di awal sudah kelipatan 3, maka ini diusahakan ini diubah menjadi nilai 1. Gimana? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya. Ya. Kalau misalnya yang buat ngejadiin segitiga atas, terus mau ubah yang row-nya itu jadi 0, itu bisa nggak sih Pak? Kayak R3 dikurang 2/3 R1 gitu Pak, atau harus dikeluarkan seperti ini? Ini, yang kita mau mengubah yang mana dulu? Yang R3 jadi 0 Pak. Oh, berarti kita pakai R2 ya. Bisa baris ketiga dikurangi dengan 2/3 baris kedua. Baris ke-1 Pak. Iya baris ke-1 Pak. Pakai R3 mau mengenalkan yang mana? R3 Pak, B3. Ini mau yang ini atau yang 6-nya? Yang 2 Pak. Yang 2. Kalau Iya. Tunggu. Pakai matriks yang mana? Yang ini atau yang atas? Yang udah ditukar Pak. Oh, yang udah ditukar ya. Ya, ini bisa ya. Berarti baris ketiga ini dikurangi dengan 2/3 baris pertama. Ya, ini boleh. Jadi nggak harus dikeluarin gitu kan Pak. Saya takutnya kayak bingung gitu ntar. Oh iya, itu boleh ya. Tapi nanti konsekuensinya ya angkanya jadi pecahan gitu. Konsekuensinya nanti angkanya pecahan. Kan kalau pecahan agak ribet gitu. Oh iya Pak. Konsekuensinya itu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini kalau mau membuat matriks segitiga atas atau bawah, apakah operasinya sama dengan yang matriks epsilon baris atau bagaimana Pak? Operasinya ya, sama saja. Tapi kan tadi ada ketentuan ya. Kalau ditukar maka kita kalikan dengan negatif gitu ya. Kalau misalnya ada suatu kelipatan, suatu baris itu ada kelipatan, ini dikeluarkan seperti contoh ini ya. Nah, itu seperti itu. Pada misalnya baris pertama kan kelipatan 3 ya, maka kalau ingin tiganya kita keluarkan, nanti bentuknya seperti ini, dikalikan dengan 3. Ya, itu sama saja ya, seperti OBE, tapi ada ketentuan khususnya. Gimana?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai soal yang setelah ini, Pak. Udah baca soal dia. Maksudnya yang Ini. ya, Pak. Oh, ya. Gimana? Yang ini, Pak, yang M21. Yang determinan gimana ya? Ini M21. Iya. Kan di situ, Pak, 1 dikali min 1 ya. Bisa nggak, Pak, misalkan yang min 1 ini kita tukar aja yang baris ketiga sama baris pertama, bisa nggak, Pak? Boleh aja, boleh saja. Negatif 1 kan nilai ini ya. Negatif 1 kan nilai ini. Terus ini kan ada di awalnya negatif. Kalau kita ingin menukarkan baris, ini boleh saja ya. Misalnya baris pertama sama baris ketiga, jadinya kan negatif ketemu sama negatif. Ditukar. Dikalikan dengan yang barunya berarti 180 033 min 1 13 ya. Nah, ini boleh ya, boleh saja. Nanti di sini nanti hasilnya positif gitu ya. Boleh. Masih, Pak. Ya, silakan. Sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ya. Untuk yang ini ya, ekspansi kofaktor, reduksi baris ini angkanya bebas ya, angkanya bebas. Mau dikalikan dulu atau mau ditukar dulu atau mau dijumlahkan dengan kelipatan baris yang lain juga boleh, bebas saja. Yang penting nanti kalau misalnya sesuai dengan aturan pasti nilainya akan tetap sama determinannya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi di contoh soal itu kan elemen diagonal utamanya untuk biar gampang ngenolinya itu kan elemennya harus 1, Pak. Kalau misal min 1 boleh nggak, Pak? Oh, boleh saja, boleh. Ya, boleh saja. Boleh mau min 1 atau mau 3, mau selain 1 juga boleh ya, tapi nanti kalau misalnya selain 1 atau selain negatif 1 nanti ini konsekuensinya ya seperti ini, nanti bentuknya akan pecahan gitu. Kalau negatif 1 berarti ya boleh saja sih, sama aja seperti 1, cuma dikalikan sama negatif, boleh saja ya, angkanya boleh berapapun gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih suka saya ganti 1 karena ngitungnya lebih mudah. Gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, di sini dibebasin ya. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang ada. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, bisa kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada sifat-sifat determinan. Determinan KA ya, yang mana K-nya skalar dikalikan matriks A akan sama dengan determinan K pangkat N dari determinan A. N di sini ukurannya ya, atau ordonya. Ordo dari matriks. Nah, N-nya adalah order dari matriks A. Di sini ya, kalau yang ini determinan K dikali A, kan kalau tadi kan cuma 1 baris ya. Ini semuanya dikalikan dengan K. Kalau yang ini ya, matriks A-nya, entry-entry-nya semuanya itu dikalikan dengan K. Nanti hasilnya sama dengan
K pangkat N determinan A. Dengan N-nya ini adalah ordo matriks A-nya. Contoh, kalau kita punya matriks A, yang mudah aja ya contohnya. 2 kali 2, misalnya 4, 2, 0, 3. Terus kalau misalnya kita punya K-nya sama dengan 3, ya, maka nanti KA ini akan sama dengan ini 12, 6, 0, 9. Sehingga sini kalau kita ingin mencari determinan KA, ya, ini akan sama dengan 12 dikali 9, ya, ini dikali dikurang dengan 0 dikali 6. Sini 12 kali 9 hasilnya dapat 108. Ya, ini untuk yang kalau kita ngitung manual. Kalau misalkan teorema ini, maka di sini kita boleh bahwa determinan KA ini akan sama dengan K pangkat 2 dikalikan determinan A. Nah, karena di sini tadi K-nya 3 pangkat 2 dikali determinan A. Determinan A ini, ya, ini hasilnya dapat 12 ya. Dikali dengan 12. Nanti dapat 108. Ya, ini kalau semua entry yang di A dikalikan dengan K, maka nanti rumus teoremanya seperti ini. K pangkat N dikalikan dengan determinan A. Selanjutnya, determinan AB tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini tidak sama ya. Nah, selanjutnya determinan AB sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Ini untuk yang perkalian matriks ya, bisa dipecah ternyata. Selanjutnya, jika A ada diagonal matriks diagonal, maka matriks A adalah determinan A sama dengan A11, A22, A33 sampai ANN. Ini hasil kalinya. Berarti dari sini ya, ternyata yang ini sama saja sama segitiga atas atau segitiga bawah. Ya. Berarti kalau matriks diagonal, segitiga atas atau segitiga bawah, untuk mencari determinannya adalah hasil kali entry pada diagonal utamanya. Nah, selanjutnya yang ini tadi sudah di awal ya, determinan A akan sama dengan determinan A transpose. Yang kedua, selanjutnya ya, jika matriks A persegi yang memuat 2 baris atau 2 kolom yang saling berkelipatan, maka determinan A akan sama dengan 0. Maksud dari poin yang ini ya, tunggu, ini dihapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, maksudnya poin yang ini kalau kita punya matriks A gitu ya, yang mudah dulu ya, misalnya 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Kan berarti kan ya, ada 2 baris yang sama ya nilainya, maka nanti determinan A-nya ya ini akan sama dengan 2 dikurang 2 akan sama dengan 0 ya. Ini untuk yang kalau ada 2 baris yang sama seperti ini. Begitu juga kolom.
kolom juga sama. Misalnya kita punya B 1 1 3 3. Nanti dapat determinan B-nya. Ya, diperhatikan ya, karena kita punya dua kolom yang sama, maka determinan B-nya akan sama dengan 3 dikurang 3 akan sama dengan 0. Gitu. Ini jika ada suatu kolom atau ini jika ada matriks sama baris ini jika ada baris dan kolom yang sama. Nah, begitu juga kelipatannya. Ya, misalnya kelipatannya ya, misalnya ini kita hapus. Misalnya ini 3 sama 6. Ya. Ini kan perhatikan ya, baris pertama sama baris kedua ternyata kelipatan kan ya. 1 ke 3 dikali 3, 2 ke 6 juga dikali 3. Karena baris kedua ini ada 3 kali baris pertama, dan yang mana itu adalah kelipatan ya, kelipatan dari baris pertama, maka determinan A-nya ini akan sama dengan 6 dikurang 6, akan sama dengan 0. Nah, begitu juga yang kolom. Yang kolom juga sama. Ya. Yang kolom juga sama ya. Kalau kita diperhatikan dulu yang ini, kita kolom pertama sama kolom kedua ternyata ini kelipatan juga ya. Yang mana kolom pertama ini adalah negatif 2 dikalikan dengan kolom kedua. Ya, berarti kan ini kelipatannya. Sehingga kalau kita ingin mencari determinannya nanti akan sama saja. Ya. Min 6 ditambahkan dengan 6. Hasilnya sama dengan 0. Maksud dari poin yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Maksud dari poin ke-6 seperti itu. Ada kolom atau baris yang sama, atau ada kolom dan baris yang memiliki kelipatan di baris atau kolom yang lainnya, maka determinannya akan sama dengan 0. Selanjutnya, determinan A inverse akan sama dengan seper determinan A. Ini untuk yang determinan inverse. Nah, selanjutnya ya, misal kita punya A1, A2 sampai AN, dan B adalah matriks N kali N yang berbeda hanya pada satu baris atau kolom, katakan baris ke I atau kolom ke J, dan misalkan baris ke I dari B diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam setiap baris ke I dari A1, A2 sampai AN, maka berlaku ini ya, determinan B akan sama dengan jumlahan determinan AI dari I-nya 1 sampai N, atau determinan A1 ditambah determinan A2 ditambah bla 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 sampai determinan AN. Nah, maksud poin yang ini pakai contoh saja ya, biar mudah. Ini kita punya matriks A, B, dan C. Diperhatikan ya, dari setiap matriks yang berbeda itu hanya di baris kedua. Ya, di baris kedua. Ya, baris pertama tetap sama ya, 1, 2, min 1, sini juga 1, 2, min 1, di sini juga. Yang baris ketiga juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Hanya berbeda pada baris kedua. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin menghitung determinan A, nanti diperoleh negatif 32, determinan B-nya 44. Sementara determinan C-nya ini adalah 12. Ya, selanjutnya diperhatikan ya, baris kedua C ya, gimana nih saya itu? Misalnya baris kedua C ini sama dengan baris B ya,
Sama dengan baris kedua A ditambahkan dengan baris kedua B ya. Misalnya ini ya, ini kan A-nya A2 itu 5, 2, 0, B2-nya itu min 4, 3, 1. Ini kalau kita tambahkan hasilnya dapat 1, 5, 1. 1, 5, 1 ini kan itu ya baris dari matriks C, baris kedua. Nah, disamakan ya, 1, 5, 1. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung baris kedua, determinan dari matriks C, ya, ini akan sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Yang mana 32 tambah 44 akan sama dengan 12. Nah, sesuai ya. Nah, maksud dari poin teorema tadi seperti itu. Ada satu baris yang berbeda, yang mana satu baris itu bisa dijumlahkan dengan baris matriks yang lain, menghasilkan matriks yang baru gitu ya. Seperti matriks A, B, C contoh ini, maka nanti dapat matriks C-nya bisa seperti ini. Determinan A ditambah determinan B. Atau sebaliknya juga bisa. Determinan A berarti determinan B dikurangi dengan determinan C. Atau yang B juga sama. Determinan B ini sama dengan ini C dikurang B ya, maaf. Berarti ini determinan C dikurangi dengan determinan A. Nah, itu bisa sama saja ya. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan terkait ini? Terkait determinan? Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Yang untuk sifat yang baru saja Bapak jelaskan. Oh, yang ini ya? Iya Pak. Itu untuk kolom berlaku juga enggak Pak? Iya, kolom berlaku juga. Sama. Tapi Pak, kalau misalkan dua baris yang bisa dijumlahkan kayak mana Pak? Misalkan yang A baris 1 dan 2 bisa dijumlahkan dengan B baris 1 dan 2 gitu Pak. Bisa saja ya. Misalnya A-nya 1, 2, 0, 3. B-nya 2, 4, 0, 3. Nah, misalnya kita punya ya ini, misalkan kita punya matriks C ya. Kita punya matriks C yang mana baris pertama itu adalah jumlahan baris pertama A sama baris pertama B. 3, 6, 0, 3. Ya. Nah, nanti determinan C-nya ini akan sama dengan, karena baris pertama C ini ada A ditambah B, maka determinan A ditambah dengan determinan B. Nah, seperti itu ya. Gimana? Ingat ya, untuk yang metode ini hanya ada satu baris berbeda dan sisa barisnya sama. Begitu juga untuk kolom, ada satu kolom yang berbeda dan kolom yang lainnya sama. Kalau misalnya lebih dari satu, itu tidak bisa digunakan. Ya, ada dua kolom yang berbeda gitu ya, atau dua baris yang berbeda, itu tidak bisa digunakan. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini ada untuk responsi ya. Waktu kita masih ada setengah jam. Cukup lah ya untuk ngerjain ini.
Dan ini ya, metodenya bebas ya, mau pakai ekspansi atau pakai reduksi baris sama kolom juga boleh. Nanti diupload di Google Classroom sebagai itu ya, sebagai daftar hadir. Nah, selanjutnya ini ada latihan ya, mencari determinan. Latihan mandiri saja, tidak usah dikumpulkan. Ya, ada banyak soal supaya bisa dipaham lagi gitu ya, banyak-banyak latihan. Nah, untuk minggu depan materi kita itu ya inverse matrix ya. Nanti materinya nanti saya upload ya untuk materi minggu depan di Google Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk yang latihan? Untuk latihannya metodenya bebas ya, mau pakai ekspansi faktor atau reduksi baris. Ini matriks ukurannya 5x5 ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai yang responsi ini, Pak, tinggal dibuat segitiga bawah bisa, Pak? Oh, boleh aja segitiga bawah. Boleh. Oh, terima kasih, Pak. Ya, atau ya, boleh dibuat segitiga bawah juga boleh, silakan. Berarti harus ditransposkan dulu ya kalau mau buat segitiga bawah biar mudah ngitungnya.